Kalau negara itu pemerintahnya sudah bisa mensejahterakan rakyatnya, baik secara ekonomi dan mental, ya, akhlak, maka yang terjadi seperti di Qatar ini. Ya buat apa nyolong kalau alhamdulillah udah makmur, kerjaan ada, lapangan pekerjaan ada, yang halal ada, ngapain nyolong? Nah kalau di ini pelajaran tentang perilaku guys. Kalau di sini kan kadang-kadang oknum pejabatnya banyak banget. Ya oknum pejabat, oknum aparat banyak banget yang jadi penjahat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini gue nemu ada satu video ya. Dia itu melakukan sosial eksperimen di Qatar ya, Qatar negara kadrun lah pokoknya ya. Timur Tengah itu kan sering disebut kadrun kalau di Indonesia ya. Jadi sosial eksperimennya keren nih. Jadi gue posting di Twitter dan Instagram gue ya. Ini negara kadrun ya, jangan dibandingkan sama Konoha. Gue nyebut Konoha ya. Tapi nanti komentar itu biasanya ada yang panas saja. Nanti kita lihat komentar netizen ya guys. Videonya gimana sih Be? Jadi dia ini melakukan sosial eksperimen ya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu negara teraman di dunia. Tingkat kejahatan di Qatar sangat rendah. Gua lagi di food court mall dan gua... Jadi dia mau melakukan sosial eksperimen dengan membuktikan bahwasanya Qatar adalah negara teraman di dunia dengan melakukan sosial eksperimennya dia ini. Apa ini? Coba lihat. Tingkat kejahatan di Qatar sangat rendah. Gua lagi di food court mall dan gua bakal ninggalin laptop, dompet, bahkan iPhone gua buat ngamanin meja ini selagi jam sibuk. Dan gua bakal pergi belanja selama 30 menit. Oke, sekarang jam 12.19. Gua deg-degan banget. Gua harus yakinin diri sendiri buat bener-bener pergi dan jalanin eksperimen ini. Jadi gua jalan-jalan di mall. Gua mulai dengan coba beberapa pakaian, terus nyiumin bau-bau sabun. Gua udah mulai sedikit cemas nih. Kayaknya gua harus balik ke food court karena gue panik banget. Tapi pertama-tama gue mau beli makan siang. Gue ngeliatin meja gue dan gue ngecek, dan gue yakin semuanya masih ada sampai ke duit-duit. Nah, itu di negara kadrun, bukan di Konoha. Kalau di Konoha ada ya beberapa kali hilang. Di masjid hilang. Ya nggak sih? Lagi sholat di masjid bisa hilang ya ini. Nah, gue kan nyebut ini ya. Ini bukan di Konoha. Kalian boleh tulis pengalaman kalian ya. Apa aja yang terjadi di Konoha lu ya. Gue nggak nyebut yang lain, Konoha atau mungkin Wakanda ya. Tapi seperti biasa guys, itu ada aja yang baper gitu.
gue bingung kenapa ya mesti baper ya. Kan cuma bilang begitu. Ini negara kadrun kan memang sering Timur Tengah dibilang kadrun ya kan. Kalau di negara kadrun aman begitu ya. Kenapa aman? Karena mungkin iman juga ya. Iman selain makmur, iman. Jadi buat apa nyolong gitu. Kalau duit halal aja alhamdulillah cukup gitu. Dan gue yakin nanti akan ada yang komentar begini nih. Ya kalau memang itu keluar aja dari Indonesia gitu. Jangan gitu bro. Kalau umpamanya lu mau rasis begitu, kesian juga. Ada juga orang-orang Indonesia ini yang kerja di sono. Cari duit di sono, cari rezeki di sono, dikirim ke Indonesia. Ada juga sayang. Nggak usah begitu. Ini bukan membahas sukunya, bukan. Bukan membahas rasnya, bukan. Tapi perilakunya. Kalau negara itu bisa menjamin kemakmuran rakyat, tingkat kejahatan itu dikit. Lah gimana mau menjamin kemakmuran rakyat tingkat kejahatan dikit lah. Kalau pejabatnya, aparatnya juga jadi penjahat, ya susah. Ya, jadi kita bukan membahas rasnya di sini sebenarnya, tapi perilakunya. Ya, kenapa di Qatar itu tingkat kejahatan yang rendah? Karena pemerintahnya memakmurkan rakyatnya. Sehingga rakyatnya, dan selain memakmurkan rakyatnya, dikasih pelajaran keimanan. Nah, kalau udah dapat uang halal yang bisa cukup memakmurkan, ya ngapain jadi maling gitu. Nah itu dibuktikan tadi ini melakukan sosial eksperimen begitu. Ya. Nah kalau di negara kita kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang, banyak banget, tapi ini ada tuh ya berita korupsi, koruptor. Pejabatnya, aparatnya ada oknum-oknumnya yang jadi maling. Jadi perilakunya yang kita bahas di sini. Oke, kita lihat komentar netizen. Oke guys, kita udah di Instagram ya. Kita lihat komentar netizen di sini. Ini negara kadrun ya, jangan dibandingkan sama Konoha. Berikan komentar terbaik. Di negara Konoha, ninjanya selalu pakai jurus terlarang be, makanya banyak jadi ninja pelarian. Ninja, ninjutsu. Di sana kekayaan alam benar-benar dipakai untuk kemajuan bangsa dan negara, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kalau di Konoha, ketum partai yang berkuasa bukan presiden. Semoga semua keputusan ada di tangan ketua umum partai penguasa. Jadi perilakunya yang kita mau bahas di sini. Ini perilaku. Ya, perilaku. Kalau di sini jangankan duit sama laptop, ninggalin charger HP aja lenyap, buset, ini pengalaman guys. Aduh, sudah makmur be rakyatnya dan CCTV di segala penjuru, makanya aman juga di negara-negara Eropa begitu. Nah kalau di sini no comment. Iya, gua kan ngomongnya Konoha ya. Konoha emang tiada duanya, iya. Kriminal banyak itu karena lahan pekerjaan kurang, jadi janji 10 juta lowongan pekerjaan adalah bullshit. Ini kembali ke pejabatnya guys. Di negara Konoha masih banyak orang susah karena pemimpin Hokage negara Konoha lebih mementingkan kesejahteraan pembangunan bukan kesejahteraan rakyatnya. Oh iya ya, tapi pembangunannya juga hasil dari ngutang sama negara lain. Otomatis masuknya nambahin beban, bukan nambahin sejahtera. Tuh. Lihat dah. Indonesia negeri indah sampai dijuluki surga yang jatuh ke bumi. Ini sayangnya rakyat miskin dan penuh kriminalitas karena ulah sistem dan pejabatnya yang serakah dan korup, tidak peduli dengan pemerataan kesejahteraan rakyat. Saya tidak mau memakai istilah dungu PKI itu karena terlalu jongkok bahasanya. Intinya bangsa ini memang harus banyak belajar dari negara-negara maju seperti Qatar. Iya. Apa ya? Perilakunya itu, perilaku. Kalau di Wakanda ngimpi kayak gini, di Wakanda nih sekarang, Masya Allah. Ayah lebih rendah dari apa yang mereka bilang ya Allah. Konoha kelamaan 30 menit kelamaan 30 menit ya. 5 menit meleng dikit ya. Kedip terus mana tadi ya? Korek biasa koreknya.
Ayo, siapa kalian tuh? Korek ya, korek yang ngerokok tuh. Di Tokyo juga aman, Be. Siap. Kalau hukum Islam diterapkan di suatu negara, saya yakin bakalan aman. Orangnya sayang. Kalau di Konoha nggak dikit hilang, Be, itu barang-barangnya. Ketawa deh nih. Ninggalin tas di masjid aja hilang di Konoha, no tuh kan di masjid. Bayangin lu di masjid. Aduh, kalau jadi Konoha harus selalu diingat kata-kata Bang Napi, Be, yang berbunyi seperti ini. Kejahatan tidak ada niat, tidak hanya niat, ada niat pelakunya tapi ada kesempatan. Waspadalah, begitu ya. Gua sempurnakan itu. Coba aja di Indonesia, wah bisa-bisa mejanya juga ikut diangkut. Buset, mejanya, sadis. Gua nggak bahas Indonesia ya, Konoha. Kalau manusia sadar kalau yang bukan haknya nggak boleh diambil, ya, dan rakyatnya sejahtera gitu guys. Ada kemarin anggota Partai Merah di CCTV ketahuan ambil, bilangnya salah ambil. Oh iya ada, ya anggota dewan ya, iya bener anggota dewan itu ya, kader partai apa anggota dewan itu ya, yang gendam tuh, kades, anggota itu juga ya, jam tangannya ada, iya ada. Konoha mah begal sampai partai dibegal. Partai dibegal. Ada ya begal partai? Ada ya? Aduh salah tempat Bang, eksperimen gitu ya cari aman aja namanya. Di kandang buaya, singa, macan lah. Konoha jangan ditanya lah. Ya, jangan ditanya guys. Di Indonesia uang pajak aja ditilep sama tukang pajak dan presidennya, apalagi barang ditinggal di meja udah pasti raib. Aduh, kita lihat di Twitter sekarang guys. Ini di Twitter ya guys ya. Lumayan loh di Twitter nih. Ketika umat telah dibangun ketakwaannya maka amanlah sebuah negeri. Ya, benar. Kadun negaranya yang dimaling. Konoha jangankan laptop, celana dalam aja dicolong. Buset, celana dalam. Jos, ninggalin pena aja bisa raib lo, Be. Pengalaman, buset, pena anjir. Pena kalau gua korek biasanya ya. Berangkat entah gua yang bawa korek orang atau orang bawa korek gue. Ya, ayo yang rokok tuh. Ya kan? Kalau di Konoha sudah hilang beserta meja dan kursinya dengan alasan untuk menghilangkan jejak di TKP. Buset. Sampai CCTV-nya dong. Makin asik lagi kalau nggak ada mandatory vaksin di sana, bisa pindah nih aku. Nah tuh, ayo. Saya pernah kontrak kerja di negara Kadrun, kalau ada dompet jatuh tidak diambil pemiliknya 1 kali 24 jam masih tetap aman, bisa diambil di kepolisian setempat dengan utuh. Tuh. Aduh, kalau di plus 62 habis deh, jangankan barang-barangnya, meja sama kursi pun ikut ngilang. Kalaupun ada CCTV paling-paling dibilang disambar petir atau rusak. Jangan kasih tahu istilah baru ya, Be. Aduh, kenapa ke istilah? Biasanya para kecebong lebih percaya medsos daripada fakta. Di Konoha banyak begal, termasuk begal partai. Nah, tuh. Ayo lu. Harus kaya, beriman, dan bertakwa dulu, Be. Baru bisa begini. Khair, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ya. Kadrun dinasti terendah di muka bumi. Iya, Bang. Lu paling tinggi sudah. Udah cuman bisa begitu dia. Kadrun. Kita lihat akunnya ya. Lu lihat. Mengikuti gue. Ya Allah. Jangan dong ya. Jangan dong, gue malah diikutin sama orang-orang kayak lu, kagak nyambung gitu. Ya, ngapain lu ngikutin dinasti terendah kayak gue? Katanya dinasti terendah, tapi lu follow gue. Ya, jangan ya, no, nyari yang tinggi-tinggi. Tahu kenapa tuh di sana tidak ada gerombolan macam lu yang suka misu-misui pemerintah saban waktu? Soalnya pemerintahnya nggak ada layak dimisui. Cuman begini, kapan gue misu-misuin pemerintah? Nih lagi lihat ya. Ya Allah, tapi nggak apa-apa deh. Tapi nggak ada mukanya. Ya Allah, pakai anak kecil kesian anaknya. Ya nggak apa-apa deh, kasih kesempatan dia untuk panas di konten-konten gue. Lu lihat nih,
Assalamualaikum be, waalaikumsalam warahmatullahi. Senang banget sih bikin kulub munafikun pamer kedunguan. Pertanyaannya apa yang salah di video? Gak ada yang sakit hati. Makanya apa yang salah dari video ini? Kok banyak yang sakit hati? Yang salah orangnya lah. Negara kadrun itu bukan yang tempat yang ngaku-ngaku habaib di menjadi ngaku-ngaku habaib lagi. Zong Brand udah pas nih ya, Zong Brand. Ya kita lihat, ya Allah, Zong, beneran Zong Brand lu. Ya, gua komentar dulu deh ya di sini. Beneran Zong beneran Zong kayaknya brand lu. Pasir di Konoha abrasi kamrat. Pasir, iya pasir laut. Tinggal sholat doang bentar di Masjid Ben Hill, tas berikut isinya lenyap. Padahal itu tas samping kita sholat. Nah tuh 11-12 dengan di Aceh, beberapa kabupaten di Aceh masih seperti itu be. Malah uang jatuh pun diingatin. Masya Allah, mudah-mudahan. Jadi pengen pindah ke negara kadrun. Nah lah kalau lu betah tinggal di Konoha, kenapa nggak balik ke negara asalnya kalau lu anggap lebih baik? Gue jawab nih ya. Jangan begitu bro. Jangan begitu bro. Di negara luar juga banyak putra bangsa mengais rezeki untuk keluarga yang di Indo. Lu lihat tuh komentar mereka. Kan gue bilang apa, pasti ada komentar yang begitu. Udah lah. Intinya, sebuah negara, kalau negara itu pemerintahnya sudah bisa mensejahterakan rakyatnya, baik secara ekonomi dan mental, ya, akhlak, maka yang terjadi seperti di Qatar ini. Ya buat apa nyolong kalau alhamdulillah udah makmur, kerjaan ada, lapangan pekerjaan ada, yang halal ada, ngapain nyolong gitu. Nah kalau di ini pelajaran tentang perilaku guys. Kalau di sini kan kadang-kadang oknum pejabatnya banyak banget. Ya oknum pejabat, oknum aparat banyak banget yang jadi penjahat. Dan yang gue heran rakyat masih ada aja gitu yang bilang yang kayak tadi, udah balik aja ke negara lu. Hati-hati ngomong begitu. Iya, lu nggak inget apa? Masih banyak saudara kita itu yang di luar negeri sono ninggalin keluarganya di Indonesia untuk mengais rezeki. Kenapa? Karena di Indonesia nggak makmur. Coba di situ dong lihat itu. Jangan emosi aja, kebencian aja. Jadinya omongan lu itu kagak ada otaknya gitu. Ya lu lupa apa? Berapa banyak itu di banyak negara lo kesian. Ninggalin anak, ninggalin suami kadang. Ada yang ninggalin istri, ninggalin keluarga lah intinya. Untuk mengais rezeki di negara orang. Di negeri orang, padahal di negeri sendiri kaya. Kenapa coba? Lu gimana ya? Ini karena perilaku. Yang paling utama harus diperbaiki adalah perilaku pejabatnya. Ya, yang bisa ngomong gitu itu mestinya ulamanya. Cuman kadang-kadang ulamanya juga jadi penjilat sih. Mau bilang apa ya? Dah, gitu aja dari gue guys. Ya, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan katanya Imam Ghazali, rusaknya satu masyarakat itu karena rusaknya pejabat itu karena rusaknya ulama karena cinta dunia. Makanya jadi ulama jangan jadi penjilat pejabat. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No.
Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.